Halo guys, jadi kali ini aku mau bikin tutorial apa ya? Bikin modul extra pen otomatis ya. Jadi mobil kalian yang extra pennya udah hidup terus dan kalian nggak mau pusing ini apa nyusun kabel lagi ya, pakai modul gini aja. Nah ini tuh mobil ini error ECU-nya tuh IC ECU untuk ECT-nya tuh error. Jadi temperaturnya di ECU itu kalau di scan stay di 107 derajat, otomatis extra pen ngebaca panas terus ya mobil ini. Jadi kita kan kalau mau bener lagi otomatis servis ECU atau ganti ECU itu makan waktu banyak, dan mobil ini juga kan ya dipakai balap, dipakai harian gitu. Mau nggak mau kita cara yang paling murah gitu, modul extra pen ini guys. Modul extra pen ini murah di harga 130 ribuan. Nah tinggal kita aja pinter-pinter nyusunnya ya. Jadi kita ECT originalnya itu kita copot, kita potong. Nah kita tambahin sensor bawaan modul ini ya, extra pen bentar. Nah, jadi ini kan masa dari ECU udah stay ke extra pen originalnya. Ini kan double ya extra pennya, depan belakang, tapi yang kita bikin otomatis belakang aja ya. Depannya biarin hidup terus karena selain ngedinginin AC dan juga ini kan mesin udah kompresi tinggi, jadi cukup depannya aja yang hidup, belakangnya kita buat otomatis biar pistonnya awet, biar nggak nyut ya. Jadi ini yang kita mainin apinya aja nih, kabel api untuk ke modul ini ya. Nah jadi kita custom dulu sensor ECT nya, karena pakai ECT original itu nggak bisa. Di sini juga ngebacanya di 107, jadi kita copot sensor ECT original, kita custom, kita masukin sensor modul ini juga ya. Nah gitu, lanjut yuk. Nah ini sensor ECT original mobil, kita bor ya, kita potong dulu ujungnya, kita bor. Terus ini sensor bawaan modul. Nah, nanti dimasukin ke dalam, dimasukin kayak gini. Nah kayak gini barulah dilem epo putih. Ini sebutannya lem porting ya. Ini keras banget nanti jadinya, jadi nggak usah takut nanti lepas di dalam, nggak mungkin. Nah jadi kalau kita pasang modul itu ya, otomatis kita dapat indikator temperatur, dan juga kita bisa setting mau di berapa derajat hidupnya extra pen itu ya. Jadi enak. Ini sih lebih ke mobil tua ya biasanya ya, kalian mau pasang-pasang kayak gini, karena sekarang tutorialnya di mobil muda. Itu mobilnya muda aja, itu jiwanya tua cok. Nah, ini tak lem dulu ya, nanti tak tunjukin setelah dilem. Nah jadi lem ini kayak gini cok. Nah nyampurnya ya, nanti keras kayak keramik jadinya cuy. Kerasnya tuh kisaran 1 jam. Nah jadi ini sensor udah di custom ya, udah dilem yang tadi epoksi putih tadi. Nah ini posisi. Nah jadi fungsinya tuh kayak gini. Jadi ini kan kena temperatur radiator tuh, misalkan nih api nih ya, naik. Ini udah tak set 90 derajat ya hidup ya. Nah hidup kan. Ini dia pelan gara-gara kontak belum on ya. Sini kita on dulu. Dia kalau on kenceng. Ini suara kipas depan ya. Nih, ini kan double extra pen mobil ini kan. Suara kipas depan. Ini mati ya. Mati. Ini tak bakar lagi sampai 90 derajat. Jadi enak pakai ini, bisa adjustable. Kalian mau berapa derajat hidup extra pennya gitu ya. Nah, bisa kan? Udah kayak
ya standarnya kencengnya tuh jadi masang ini mudah. Ini 12 volt nanti tak taruh di kontak. Ini masa, ini bebas taruh di mana di body. Nah ini kabel output sinyal ini cuma 2 biji. Ini sensor ya, sorry. Ini sensor yang ini tadi. Ini masih tak custom dulu kabelnya. Nah yang outputnya itu 2 biji cuman. Mana kabelnya? Ini nih kabelnya nih. Ini masa sama api, tapi yang tak pakai cuman api karena masanya udah dari mobil ya. Karena udah dibantu, kalau masanya mobil ini udah dibantu relay, jadi kenceng putaran extra fan-nya. Kalau nggak dibantu relay dia nggak kenceng. Kalau mau tak pakai ini nih semua, api masanya extra fan ini tak pakai ini semua nggak kenceng karena nggak ada relay original. Itu. Kalau kalian juga yang masang kayak gini nggak kenceng, kalian tambahin relay, ya. Nah jadi sekarang temperaturnya udah tak ECT, sensor ECT nya udah tak pasang tuh. Nah itu nah, jadi lagi nungguin ini kan tak set 70 derajat. Nah harusnya di 70 derajat ini dia hidup. Dia pelan naiknya ya gara-gara extra fan depan ini kan hidup terus. Ini radiator juga ini, tapi nggak langsung ke radiator, tak ke kondensor dulu. Jadi tak skip aja ya sampai ke 70 derajat. Nah ini detik-detik ke 70 derajat. 68,7 70. Yuk 70 yuk. Yuk hidup. Sorry ini tadi kelewat dikit baru hidup coy. 71 ini hidup berapa? Nah ini nanti setelah tak pasang rapi, tak setting ke 90, mungkin 94 ya, karena suhu kerja optimalnya itu di 96. Extra fan hidup balik lagi ke 91, tapi nanti tak setting karena ini kan mobil bukan buat harian bener, nanti tak setting jadi ke 94 aja gitu, biar mesin juga dapat kerja optimal ya, dapat suhu kerja optimal. Karena mobil ini capek, pistonnya kemarin nyut terus gara-gara extra fan kena panjer terus gitu, karena kan ya piston nggak dapat suhu kerja optimal, nggak dapat panas gitu, dingin terus. Nah jadi karena modulnya di dalam, kabel extra fan-nya kita panjangin. Nah cuma satu, karena ini api doang, mancing buat hidup extra fan kalau masanya udah sama relay. Jadi kabel-kabel yang mesti dipasang itu bentar ke arah situ. Kita jelasin satu-satu ya. Nah nanti yang ini ke kontak, ini kontak 12 volt ACC, ini masa ground ya, ini nanti tak baut aja di sasis. Nah ini kan aturan ada 2 kabel nih, outputnya dari modul 2 kabel. Nah yang satunya ini masa, ini api. Nah yang api aja tak pakai karena dia nggak perlu dua-duanya, karena sini cuman output untuk mancing extra fan hidup aja. Jadi tadi udah dites kan, lihat kalian lihat sendiri. Ini mobil ini malah paling mentok 80 derajat cuk, karena extra fan satunya hidup terus mungkin ya. Nah ini kabel ECT, ini kabel sensor temperatur ke mesin. Ini udah tak sedemikian rupa ya. Nih, nah, dia tuh ke mesin, ke bagian depan, ke mesin sini nih. Nah ke mesin yang tadi tuh ya. Yang aslinya ini cabut. Untung ada patahan, bekasan patah, jadi tak modif. Yang ini tak nyimpen. Jadi Mas Imam lagi ngerapiin kabel buat kabel extra fan-nya tadi. Mobil ini yang berantakan kabelnya.
karena emang mobil apa ya, mobil hancur-hancuran, tabrak-tabrakan gitu. Ya you know lah, dulu kan ini namanya dekil ya, yang subscriber lama tahu pasti mobil apa. Ini dekil, udah sedemikian rupa dekil. Ini wrapping ya, bukan cat warna abu-abu ini. Ini kemarin sayang banget gagal ikut drag. Ini 6 nomor mubazir semuanya lewat karena as rasionya patah. Sini mau nggak mau lewat. Udah jauh-jauh ke Pringsewu mau balap, malah transmisinya trouble. Nah jadi ini kan kabel ekstrapnya udah mau kelar, tinggal kontak aja sih nanti bentar lagi. Jadi kalau kontak kita ngambil di sini nanti. Sini. Jadi udah tak tes tadi hidup ya ekstrapnya. Sama seperti standar karena ya ini nih mobil ini ECU-nya error kan, ECU-nya tak modif ya. Tak modif jadi ECU standalone. Gara-gara tak tarik-tarik waktu itu IC ekstrapnya tuh error. Nah di dalam ini kan modul ini kan dual mode untuk ECU standalone sama ECU standar. Ini sekarang ya bisa dibilang nggak fungsi karena ECU standarnya nggak bisa berfungsi selayaknya ECU standar gitu, karena IC injektor ada yang patah kakinya, sama IC temperatur itu error. Jadi mau nggak mau mobil ini seutuhnya pakai ECU standalone. Harusnya sih pengennya ya daily pakai ECU standar biar smooth jalannya gitu, kalau mau balap baru pakai ECU standalone, tapi kenyataan bilang yang lain, nggak bisa ya, mau nggak mau kayak gitu lah, gimana lagi. Nah nanti aku bikinin video aku masang ECU standalone buat mobil ini, karena nanti ECU dual mode ini tak copot, tak ganti ECU standalone ya. Karena ECU ini standalone nya juga udah error karena kemarin pernah short ya, kena api itu ketabrak masa gitu. Jadi ECU standalone yang sekarang kepasang di mobil ini error. Nanti tak bikin tutorial cara masang ECU standalone ya, dari baca diagram segala macam nanti tak ajarin semua. Oke. Jadi ini tak rapiin ini dulu ya, untuk dudukan ECU ini ya. Nah alasannya aku lebih memilih masang modul ini daripada modul ini, maksudnya extra pen ini ya, tutorial ini ya maksudnya, daripada balikin normalnya lagi. Karena ya balik lagi kayak kataku yang di awal, itu harus servis ECU atau enggak ganti ECU. Nah, servis ECU mungkin di kisaran 3 jutaan, ganti ECU juga di 6.500.000 saya lihat ECU nya limo ini ya. Sekarang mahal banget, gak tahu kenapa ya. Ini cuman 130.000, murah ya, mungkin nggak ngejamin lah, cuman kalau untuk kita yang udah sering berpengalaman di otak-atik mobil itu ya, kalau ada misalkan nih nanti kita pakai trouble, ini trouble nih ya, kita udah peka pasti, karena juga makanya tak taruh di sini kabin biar kepantau terus ya, kepantau temperaturnya, kepantau ini error atau enggak. Tapi ini yakin sih aku nggak bakal error, awet. Kalau error juga langsung nanti kabel di bagian depan langsung dijumper ke bagian kabel standarnya lagi kalau error. Cuman kalau nggak error ya wis. Nah nanti kalau udah selesai kita pasang, kita video review ya dari dalam kabin karena udah dirapiin kabelnya gitu. Oke Wong, jadi udah kelar ya pemasangan. Ini sih tinggal di double tip ya di sini ya. Nah, jadi udah ketahuan nih temperatur mobil aslinya nih berapa. Nah ini udah mulai ke target ya. Ini karena target saya di 94 derajat. Ini udah 93,3. Kita testing jalan ya, testing jalan apakah normal, sekalian mau tuning. Ini aku tuning karena kan mobil ini lagi nggak balap, mau tak pakai harian, jadi mau tak ganti mapping yang enggak dundutan, karena mobil ini dundutan parah. Ini mobil ini masih banyak, nanti setir tak ganti GR. Ini udah jok GR, udah pakai emblem GR, semuanya GR.
ECU-nya yang kan ini close gear kemarin. Nah ini udah hidup tadi, extra-pen-nya langsung turun lagi ya. Ini kan close gear mobil ini dari 1, 2, 3, 4. Jadi pas di 2-nya itu putus. Jadi mobil bener-bener nggak fungsi jalannya, cuman gigi 1 yang hidup ya. Nah ini mantap sih, ini udah mencapai suhu suhu kerja ya, kerja optimal ya mobilnya ya. Karena emang kemarin tuh ya feelingku sih, mobil ini terlalu kedinginan mesinnya, jadi kayak gimana ya, AFR itu basah terus piston itu cepet habis alias cepet banting ya. Piston itu cepet karena mungkin nggak muai ya, gara-gara nggak panas, jadi dia tuh udah minta ganti lagi pistonnya gitu kan. Mobil ini pistonnya piston custom terus ya, jadi pistonnya itu kayak nyut gitu. Padahal mobil emang bener-bener jarang banget dipakai ngebut gitu. Bukan jarang banget ya, gimana ya, kalau di jalan raya itu jarang, cuman kalau di lintasan pol-polan gitu ya, dia tuh nggak lecet guys. Boringnya itu nggak lecet. Nah ini bentar lagi hidup lagi dia. Boringnya itu nggak lecet, cuman udah ngelonggar. Piston tadi ukurannya sekian, boringnya lebih besar. Nah hidup lagi di 97,4 ya, berarti kisaran 95 ya. Itu harusnya turun lagi sih ya, ditahan. Udah di 96, turun lagi, turun, mati lagi. Nah udah normal berarti ya. Jadi modul ini nih cocok buat mobil kalian yang ya ECU-nya error kayak gini bisa. Terus memang mobil yang nggak ada sistem kayak gini bisa juga tuh, misalkan kayak mobil-mobil lama gitu kan, yang memang extra pen-nya itu udah otomatis hidup terus, atau untuk gaya-gayaan juga boleh sih ini, karena memang ya harganya murah, fungsinya juga banyak gitu. Untuk di mobil ini fungsinya sangat fungsi, karena emang aku udah lama banget nyari modul-modul kayak gini, karena ya namanya error ECU-nya ya, kalian tahu sendiri ECU-nya error, jadi mau nggak mau harus pasang kayak gini ya. Jadi ini ya, temperaturnya saat stop ini memang tinggi banget, karena stop nggak jalan. Kalau jalan mah pasti dingin, selain dihembus angin dan juga water pump itu berputar maksimal ya. Jadi emang water pump itu putarannya cepat karena RPM juga tinggi gitu. Jadi wajar kalau selagi stop kayak gini dia tinggi terus. Cuma ini nggak apa-apa, nggak masalah. Memang target pendinginanku mungkin selama ini target pendinginan cuma di 70 derajat ya, 70 derajat. Jadi dingin terus piston itu, makanya dia tuh nyiut, nggak muai ya, makanya boros piston nih mobil. Jadi kalian udah paham belum yang tak jelasin tadi tutorial pemasangan ini? Kalau udah paham sih ya alhamdulillah gitu. Kalau kurang paham ya kalian ulang aja video ini terus ya. Nah hidup lagi, out, oke, turun lagi. Nah dia turun pasti, karena extra pen yang originalnya itu hidup ya, harusnya sih turun. Ini jadi tinggi banget ini gara-gara tak hidupin AC. Kalau turun hidup mati AC dia dingin, nggak sampai di 96 derajat gitu. Nah ya kalian yang sekarang kan alhamdulillah aku tuh selama nggak upload video aku tuh belajar banyak sampai buka bengkel ya. Aku udah bisa ngoprek apa-apa ya alhamdulillahnya gitu, dari mesin, camshaft, electrical segala macam di mobil itu bisa semua cuy. Jadi kalian yang udah lama nggak lihat aku, halo lagi, kita yang baru nonton subscribe aja, nanti kita belajar bareng-bareng tutorial apa aja dari electrical, mesin segala macam, ngitung mesin, camshaft dan lain-lain ya. Tuning juga nanti tak ajarin. Ayo masuk, mana maksimum udah ajak dikunci. Oh ya lupa ngomongin aku, jadi ini ikut kontak on off ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah jadi alhamdulillahnya aku tuh selama menghilang ini guys, banyak belajar dari pemasangan ECU, tuning ECU, remap ECU segala macam, aku udah hampir menguasai ya guys ya. Jadi alhamdulillah banget, jadi aku sekarang bisa bikin tutorial buat kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi emang alhamdulillahnya aku tuh ngilang bukannya ngilang gitu,
cuman ngilangnya tuh berkembang gitu ya, nyari ilmu gitu. Nah, gitu. Ini harusnya sampai 98 turun sih, karena juga kan posisi mobil mati, air radiator yang panas itu diem di situ, jadi dia naik terus. Itu bakal turun sih, tuh turun kan, karena water pump tadi nggak muter ya, hal wajar ini. Oh iya, suhu kerja optimalnya tuh di 96 derajat. Nanti extra pin hidup balik lagi ke 91. Itu suhu kerja maksimal. Kalau udah lewat 96 ke arah 100 itu ada masalah di sistem radiator kalian. Bisa juga radiator buntu, radiator bocor, nggak mungkin sih, karena radiator bocor pasti langsung overheat. Ya mungkin radiator kalian kurang sirkulasi. Kalau di atas 96 ya, dan batas maksimalnya itu batas pas dia langsung hidup indikator overheat itu di 117 derajat gitu. Jadi mungkin videonya sekian aja ya, jangan lupa subscribe channel Tuner Project Racing Team agar kalian bisa dapat tutorial kayak gini ya. See you di next video, bye bye.